Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023, yang mana di sini cek nama dan posisi aman 100%. Dua kategori pelamar prioritas P3K Guru 2023 otomatis masuk database Kemdikbud, langsung diangkat menjadi ASN P3K 2023 tanpa harus melalui proses seleksi. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman masuk dalam kategori ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu perhatikan ya, di sini ada kategori pelamar prioritas yang otomatis masuk database Kemdikbud untuk penuntasan ASN P3K 2023. Yang mana yang pertama itu kita langsung bahas saja. Kategori yang pertama itu ini pernah diutarakan langsung melalui siaran pers Kemendikbudristek dan sudah pernah dikatakan juga oleh Prof Nunuk Suryani. Yang pertama itu adalah P1 pembatalan penempatan, kelulusan tetap aman, hanya penempatan yang dibatalkan. Berarti ini yang berjumlah 3043 orang Bapak Ibu ya. P1 yang sebelumnya ada penempatannya kini tiba-tiba dibatalkan penempatannya. Tapi ingat, itu aman untuk P3K 2023, yang mana ketika Pemdanya nanti mengajukan formasi maka bisa langsung diangkat menjadi ASN P3K tanpa melalui proses seleksi tes lagi Bapak Ibu ya. Jadi yang dibatalkan sebenarnya bukan kelulusan, tapi yang dibatalkan itu hanya penempatan saja. Jadi ini yang aman ya, langsung masuk di dalam database Kemdikbudristek, yaitu 3043 P1 pembatalan penempatan. Kemudian kategori kedua Bapak Ibu ya, yang masuk dalam database-nya Kemdikbudristek, yaitu adalah P1 dengan status tanpa penempatan. Berarti kemarin berhasil resum untuk P1 ini, tetapi tetap tidak mendapatkan penempatan meskipun turun status ataupun tidak turun status. Kemudian yang belum resum Bapak Ibu ya, karena kenapa? Karena mungkin formasi di instansinya habis atau masuk dalam kategori mapel berlebih sehingga tidak bisa resum. Jadi P1 status TP dan belum resume tetapi memiliki indikator kelulusan yaitu status PG. Nah, kategori yang seperti ini Bapak Ibu guru yang terhormat itu masuk dalam kategori guru honorer atau pelamar prioritas yang otomatis nantinya masuk dalam database Kemdikbudristek ya. Kalau kita sudah masuk di database Kemdikbudristek, maka tentunya kita akan mendapatkan prioritas ya untuk dituntaskan menjadi ASN P3K Guru di tahun 2023. Nah, ada yang bertanya bagaimana dengan pelamar P2 dan P3. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, khusus untuk P2 dan P3 itu belum ada kejelasan Bapak Ibu ya mengenai status prioritasnya ya. Kenapa P2 dan P3 belum ada kejelasan mengenai status prioritasnya? Karena khusus P2 dan P3 itu tidak ada indikator kelulusan seperti P1 ya, dan P2 P3 itu hanya melalui seleksi observasi, sehingga besar kemungkinan kalau misalkan nantinya Permenpan yang digunakan itu tetap ada istilah seleksi observasi, maka P2 P3 itu memungkinkan untuk ikut kembali observasi. Tapi kan teman-teman ketahui bahwa observasi itu bukan tes cat Bapak Ibu ya, yang ikut observasi itu bukan P2 dan P3-nya tapi pimpinan di sekolah. Nah, seperti itu, jadi tidak jadi masalah ya mau ikut observasi atau tidak, itu tidak jadi masalah bagi P2 dan P3 sih sebenarnya. Yang penting jangan dites kembali dalam bentuk cat UNBK. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Nah, inilah ya dua kategori ya pelamar prioritas yang otomatis nantinya masuk dalam database Kemdikbud untuk penuntasan menjadi ASN P3K 2023. Artinya punya potensi besar Bapak Ibu ya untuk lulus menjadi ASN P3K Guru. Kemudian di sini kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Terkait dengan hal ini, di sini pernah diutarakan langsung oleh Ibu Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK. Di sini beliau mengatakan, Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Ibu Nunuk Suryani menegaskan Bapak Ibu ya. Jadi Ibu Nunuk Suryani di sini menegaskan
pemerintah akan memprioritaskan P1 dalam perekrutan P3K Guru 2023 ya. Jadi intinya Bapak Ibu yang masuk dalam kategori pelamar P1 itu akan menjadi prioritas utama ya, untuk menjadi prioritas utama di seleksi P3K Guru tahun 2023. Ada berapa jumlah P1 yang menjadi prioritas? Itu sebanyak ini teman-teman ya, 62.465 P1 tanpa formasi akan diangkat di seleksi P3K tahun ini. Amin ya, mudah-mudahan saja langsung diangkat ya menjadi ASN P3K Guru tahun 2023 dan tanpa melalui tes lagi. Jadi intinya itu adalah formasi saja Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Pemdanya mengajukan formasi semaksimal mungkin, maka seluruh guru honorer yang masuk dalam kategori P1 itu bisa langsung dituntaskan menjadi ASN P3K. Amin ya, mudah-mudahan saja seperti itu Bapak Ibu guru yang terhormat. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, ini lagi yang paling penting Bapak Ibu ya. Data P1 yang batal penempatan maupun tanpa formasi P3K itu masuk dalam database Kemendikbudristek. Nah, ini pernah dikatakan oleh Ibu Nunuk Suryani. Jadi P1 ini aman ya. Jadi data P1 ini aman Bapak Ibu, baik itu yang batal penempatan maupun yang tanpa formasi P3K. Itu nantinya data P1 itu akan kemudian dimasukkan ke dalam database Kemendikbudristek. Jadi intinya ketika kita sudah masuk dalam database Kemendikbudristek, mereka tidak perlu dites lagi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu dites lagi dalam seleksi P3K Guru 2023. Ini ditegaskan langsung oleh Ibu Nunuk Suryani selaku Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi mudah-mudahan saja Bapak Ibu termasuk dalam kategori yang masuk dalam database Kemendikbud. Jadi intinya ketika Bapak Ibu itu adalah P1 dan Bapak Ibu sudah cek namanya di pengumuman bahwasanya Bapak Ibu adalah P1 yang tidak mendapatkan penempatan, maka Bapak Ibu akan masuk dalam kategori guru honorer yang akan dimasukkan dalam database Kemendikbud. Jadi nantinya Bapak Ibu yang termasuk P1 itu tidak perlu lagi dites dalam seleksi P3K Guru 2023. Amin ya, mudah-mudahan saja seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, di sini dikatakan juga oleh Ibu Nunuk kembali menegaskan 3043 P1 yang penempatannya dibatalkan akan diprioritaskan pada P3K 2023. Sebab yang dibatalkan itu hanyalah penempatan, bukan kelulusan. Ini ya otomatis mengamankan posisi 3043 P1 yang sempat kemarin dibatalkan penempatannya. Nah, di sini beliau menambahkan para pelamar tersebut akan otomatis ya diikut sertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1. Jadi status P1 Bapak Ibu itu tetap akan dipergunakan dalam seleksi P3K Guru, dan tentunya database Bapak Ibu itu sudah dikunci. Jadi sangat-sangat berpeluang untuk P1 menjadi ASN P3K di tahun 2023. Amin ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru. Nah, di sini juga dikatakan mereka tidak akan tergeser ya dari sekolah induknya. Jadi jangan khawatir. Dirjen Nunuk menyampaikan P1 tidak perlu mengikuti tes kembali ya, dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang masuk dalam kategori P1 itu tidak perlu mengikuti tes kembali. Apa yang harus kita lakukan? Ya seperti itu Bapak Ibu ya, kita tinggal menunggu penempatan dari pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023. Jadi diangkat tidak hanya Bapak Ibu, itu tergantung dari formasi yang tersedia di masing-masing daerah khusus untuk pelamar prioritas 1. Nah, kemudian Ibu Nunuk juga turut mendorong pemerintah daerah agar bersama memiliki komitmen yang tinggi dan berpartisipasi aktif tentunya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, semoga video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.